Ayat 1 hingga 3. Amin. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan kitab mubin itu pada Lailatul Barakah, fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah. Makanya di sini diartikan Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam perubah takdir manusia, perubah kadar manusia. Kalau dulu ketika 120 hari kita di 120 hari di dalam perut ibu ditakdirkan menjadi orang-orang jeleknya, udah hitam, kurus, bau lagi. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, insyaallah kita ngalamin, kita minta dirubah nasib kita, Allah akan rubah itu. Makanya Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah, malam merubah takdir. Siapa tahu di antara malam Lailatul Qadar, malam-malam puasa ini kita ngalamin apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu di antara beberapa riwayat yang berbeda-beda. Tetapi jumhur meyakini turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kalian mulai yakin bahwa Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ternyata di dalam satu riwayat Ahmad dari Ibnu Asakir, itu di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya Al-Quran yang diturunkan. Ternyata kitab-kitab Allah yang lain juga diturunkan pada bulan Ramadan. Di antara hadisnya, ya, hadis ini bukan hadis manis cepat dibuang. Ada hadis mengatakan demikian, yaitu nuzilat suhuf Ibrahim awala Ramadan. Diturunkan suhuf mushaf Ibrahim pada awal-awal bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah nuzilat Tauratu li sitti maudin min Ramadan. Diturunkannya Taurat itu pada tanggal 6 Ramadan. Wa nuzila al-Injil fi berapa itu ya? Fitalah asra khalat min Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian dikatakan wa nuzila Zabur li taman asra khalat min Ramadan. Diturunkannya Zabur itu pada tanggal 18 Ramadan. Kemudian terakhir dikatakan wa nuzila Al-Quran li arba' wa 20 khalat min Ramadan. Dan diturunkan Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Jadi ternyata Ramadan itu diturunkan beberapa kitab-kitab suci Allah SWT kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apa Al-Quran itu? Secara bahasa, Quran itu dari wazan fu'lan kalau dalam bahasa Arab. Kalau ada kata-kata qara'a, membaca, dari kata fa'ala. Kemudian fu'lan Quran itu artinya berarti berulang-ulang atau berlipat-lipat. Jadi kalau kata qara'a itu membaca, qira'atan satu bacaan, Qur'anan itu artinya yang dibaca berulang-ulang. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu mesti bacaan yang berulang-ulang. Orang sholat itu tidak pernah bosan membaca Al-Fatihah. Coba ada nggak yang protes tadi ketika ajangan nyanyian baca Al-Fatihah? Bosan, Al-Fatihah lagi. Main dong tak? Ada. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu bacaan berlipat dan berulang-ulang. Di situ. Nah, secara istilah itu dari tak terasa saleh dan tak terasa bunyi, itu mengatakan bahwa Quran itu yang membedakan dengan buku-buku yang lain adalah karena itu wahyu ilahiyun, wahyu ilahi yang diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan Anas, yang membacanya adalah ibadah. Ini yang membedakan antara bacaan Quran dan bacaan yang lain. Kalau membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu maknanya, tetap dihitung sebagai ibadah. Bahkan dalam salah satu riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan, satu huruf dalam Al-Quran adalah ibadah dan pahalanya 10 kebajikan. Ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang lain. Ini Al-Quran. Banyak sekali nama-nama yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya Al-Kitab, sesuatu yang ditulis. Al-Zikr, mengingatkan.
Asyifa, yang menyembuhkan. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, ini manusia, makanya Quran diturunkan pada manusia. Manusia mana? Manusia yang hidup. Makanya terjadi polemik ketika ada orang mati, orang wafat, dibacakan Al-Quran. Wah, itu bid'ah itu, nggak boleh itu. Orang udah mati boleh dibacakan Al-Quran. Jawab apa? Jawabnya gampang. Ini kan untuk yang hidup. Ya, siapa tahu besok kita dibacakan Al-Quran. Karena kapan tahunnya, kapan zamannya, Rasulullah memprediksi la Al-Qur'anu illa rasmuhu. Tiadalah Al-Quran kecuali besok di ujung zaman tinggal tulisannya belaka. Tidak ada orang yang membacanya, karena tak satu pun orang mewariskan bacaan Al-Quran, dan tak satu pun orang yang membuka muka Al-Quran. Quran menjadi formalitas ketika nikah. Misalnya, ya kita yang udah nikah ya, yang jomblo ya cari di sini biasanya dapat. Boleh ya dulu siap jadi penghulu. Saya saksi, satu diisi. Ya kita ingat itu. Betapa banyak formalitas, simbolisasi agama yang kemudian tidak membumi dalam kehidupan praksis. Ketika Al-Quran menjadi lambang-lambang kesalehan, lambang-lambang ketika sakralisasi upacara perkawinan, wabiltu nikah pada sijahat mahrim madhuri Quran ada waktu sholat. Quran disebut sebagai maharnya nikah. Habis nikah, apa yang terjadi? Quran pun tak pernah disentuh, Quran pun tak pernah dibaca, dan Quran pun tak pernah didiskusikan. Kalau si istri udah bilang Mas, apa gunanya ngasih Quran? Ya, baca aja sendiri. La Quran ila rasmu, dan Quran tidak lain, hanyalah tulisan-tulisan yang berderet